Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Masih sehat ya? Semangat belajar ya. Oke, walaupun di era pandemi ini kalian selalu semangat belajarnya dan juga menjaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal harganya. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi terkait akhlak tentang menghindari akhlak tercela, diantaranya ada hubud dunia, takabur, hasad, kemudian riya. Oke, untuk selengkapnya kita akan tayangkan video pembelajaran secara daring dari Ustadz. Mengucapkan selamat mendengarkan dan dipahami secara benar, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat ya. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan, karena di era pandemi ini kita semua wajib menjaga protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang bab akhlak tercela, yaitu hubud dunya, hasad, takabur atau ujub, dan riya. Selamat datang di pembelajaran akidah akhlak bersama saya Ustadz Imam Sarwono. Pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada 1.5 menunjukkan sikap penolakan terhadap akhlak tercela yaitu hubud dunya, hasad, takabur, dan riya. 2.5 menghindari diri dari sifat-sifat buruk akhlak tercela yaitu hubud dunya, hasad, takabur atau ujub, dan riya. Dan 3.5 menganalisis induk-induk akhlak tercela, hubud dunya, hasad, takabur atau ujub, dan riya. Dan 4.5 yaitu menunjukkan contoh-contoh akhlak tercela, hubud dunya, hasad, takabur, ujub, dan riya. Untuk indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, santri atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak tercela yaitu hubud dunya, hasad atau takabur atau riya, dan riya, menyebutkan dalil yang melarang akhlak tercela, hubud dunya, hasad, ujub, dan riya. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri dari akhlak tercela, hubud dunya, hasad, ujub, dan riya, dan menyebutkan akhlak tercela, hubud dunya, hasad, ujub, dan riya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara menghindari dari akhlak tercela tersebut, dari hubud dunya, hasad, ujub, dan riya. Mari kita terangkan satu persatu. Yang pertama yaitu hubud dunya. Hubud dunya bahasa asingnya adalah materialistik. Materialistik atau senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggap harta benda adalah segalanya. Diterangkan dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 1-3. Kemudian ciri-ciri hubud dunya yang pertama adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Yang ketiga, kikir. Yang keempat, serakah.
Yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Kemudian bahaya hubud dunya diantaranya adalah melalaikan kewajiban, kemudian kikir atau bakhil, kemudian orang yang hubud dunya nanti akan jadi rakus dan tamak. Kemudian bagaimana cara menghindari hubud dunya? Yaitu yang pertama, menumbuhkan sifat dermawan. Jadi marilah, jika kalian punya sedikit harta, sedekahkan ya, kemudian sumbangkan, donasikan kepada teman-teman kita atau tetangga kita atau orang yang membutuhkan. Kemudian cara menghindari yang kedua yaitu melahirkan sifat qanaah. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang hasad. Hasad, dalam pengertian hasad adalah istilah terkenalnya adalah dengki atau sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapatkan suatu keberuntungan atau karunia Allah. Senang ketika orang lain susah dan susah ketika orang lain senang. Mungkin diantaranya pengertian hasad adalah seperti itu. Kemudian ciri-ciri hasad adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian. Dalam hati itu sifatnya benci terus, kemudian bermusuhan terus kepada teman sekitar, tetangga dan sebagainya. Kemudian tidak mau bersyukur, kemudian perasaan tinggi hati, kemudian kikir atau pelit, kemudian yang terakhir adalah malas. Kemudian apa akibat negatif dari hasad atau dengki tadi? Akibatnya adalah memakan kebaikan orang lain, sebagaimana pada hadis Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hamada fa innal hamada yaqulul hasada. Maaf, Ustaz ulangi. Qala iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun naru hatoba. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan seperti hanya api yang membakar kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian bagaimana cara menghindari hasad? Menghindari hasad yang pertama, memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Mohon maaf ya, Ustadz lagi batuk ini. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua nikmat tersebut dari Allah. Yang keempat, senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menghindari sifat malas. Dengan menghindari sifat malas, maka tidak timbul sifat hasad. Bab yang ketiga yaitu takabur atau ujub. Pengertian dari takabur bahasa lain adalah ujub, adalah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan, kegantengan, atau ketampanan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai sifat takabur sering disebut sebagai orang malas, besar mulut, senang, segan maksud, atau dipandang sebagai orang terhormat, senang ya untuk dipandang, merasa terhormat oleh orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 146,
dan surat An-Nahl ayat 23 yang berbunyi la jaroma annallaha ya'lamu ma yusirrun, dan yang kedua innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui doa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkannya. Dia telah menyukai orang, dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bentuk-bentuk dan contoh takabur atau ujub. Yang pertama, takabur itu ada dua, takabur zahir dan yang kedua takabur batin. Takabur zahir ialah takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat ketika dengan anggota badannya dengan tinggi dia mengejek orang lain dan merasa dia lebih tinggi. Itu namanya takabur zahir. Tapi takabur batin yaitu yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataannya, hanya menang diam, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah lebih pintar, lebih baik, dan lebih terhormat dari orang lain. Akibat negatif dari takabur, yang pertama bisa menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Jelas orang yang merasa sombong itu akan semua kepandaiannya, semua kedudukannya itu akan menjadi hilang pahala-pahala. Kemudian yang kedua, tidak akan masuk surga. Selanjutnya, menghindari takabur adalah melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Kemudian materi yang selanjutnya adalah riya. Riya berasal dari bahasa Arab ro'a, ru'yan, wa ru'yatan, yang artinya melihat. Menurut istilah, mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dan kata lain, riya adalah perbuatan yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Lawan dari kata riya adalah ikhlas. Senada dengan riya adalah sum'ah, yaitu membicarakan atau memberitahukan pada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikannya, dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian orang lain. Dari riya surat Al-Maun ayat 4-6. Kemudian contoh-contoh riya dengan badan, riya dengan tingkah laku, riya dengan perkataan, dengan amal perbuatan, dengan banyak dan dengan teman dan pergaulan. Akibat negatif riya, tidak pernah ikhlas dalam amal, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah, selalu mendapatkan pujian dari sesama, suka pamer kepada orang lain, apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Demikian pembelajaran akidah akhlak pada materi akhlak tercela pada kesempatan hari ini. Kita akhiri, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.